Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai statistika deskriptif, di mana kalau pekan kemarin itu dicontohkan perhitungan pengukurannya itu pada data yang berkelompok atau distribusi frekuensi. Nah, untuk pekan ini akan dicontohkan perhitungan ukuran statistik dari kumpulan data itu terhadap data acak atau data tunggal. Sebelumnya saya review dulu untuk materi yang kemarin tentang pengukuran. Kita punya 3 pengukuran, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Dimana sesuai namanya, ukuran pemusatan itu bermakna berarti kita mencari pusat datanya ada di mana. Di sini diwakilkan oleh 3 ukuran, yaitu ada min, median, dan modus. Min ini adalah rata-rata, kemudian median adalah nilai tengah. Sesuai dengan maknanya, nilai tengah berarti untuk yang median ini, khusus untuk median ini, dia perlu kita urutkan dulu datanya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Sehingga yang tengah-tengahnya itulah yang berupa median. Kemudian modus, ini tidak perlu diurutkan ya. Untuk modus dan min memang tidak perlu diurutkan. Yang jelas kalau modus itu maknanya adalah nilai yang paling sering muncul. Ini adalah analogi, kalau misalnya titik-titik biru ini adalah sebagai data, kemudian pusat datanya ada di mana? Bisa saja kalau untuk min misalnya, min itu letaknya itu diarahkan agar dia ada di pusat data, ada di pusat antara data-data ya. Nah, di sini untuk min tidak harus masuk di dalam ini ya, tidak harus berupa data yang ada, tapi bisa saja angka baru ya sebagai min. Median juga sama. Ya, jadi bisa saja si pusat data itu adalah data yang baru, adalah nilai yang baru maksud saya, atau bisa juga data yang ada itu ternyata adalah sebagai pusat data. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemudian modus yang paling sering muncul itu berarti dari sekian data itu ada data yang berulang. Data yang berulangnya itu yang paling sering muncul itulah yang disebut dengan modus. Ini adalah analogi untuk ukuran pemusatan. Sedangkan untuk ukuran letak sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi ukuran letak seperti kuartil, desil, persentil itu kita punya, kalau untuk yang kuartil itu tujuannya adalah membagi 4 bagian sama besar. 4 bagian. Sedangkan desil itu membagi menjadi 10 bagian. Sedangkan persentil itu membagi menjadi 100 bagian. Dimana kalau 4 bagian berarti kita akan punya banyaknya kuartil itu sampai 3. Karena kalau 4 bagian itu sekatnya cuma butuh 3. Jadi di sini nanti akan punya Q1, Q2, dan Q3. Sedangkan untuk desil otomatis dari 10 bagian itu batasnya itu berarti ada kurang dari 1 dari 10 ini ya, berarti punya 9. Berarti nanti kita akan punya D1, D2 sampai D9. Begitu pula dengan persentil, karena ada 100 bagian berarti nanti kita akan punya simbolnya P ya untuk persentil. P1, P2 berarti sampai P99. Jadi kalau 4 bagian hanya sampai 3 batasnya, Q-nya, kuartilnya. Kemudian desil berarti sampai 9. Kalau persentil 100 bagian berarti sampai 99. Analoginya kemarin disampaikan kalau misalnya di sini untuk yang kuartil yang sederhana ya. Misalnya saya punya 12 data. Misalnya begitu, kita punya data di sini, berapapun skornya, jangan lupa harus diurutkan. Jadi untuk ukuran letak ini harus diurutkan, dia sama seperti median ya. Median juga harus diurutkan terlebih dahulu. Urutkan dulu datanya. Kemudian misalnya ada 12 data. Nah, ini karena pas 12 ya. Jadi kita akan bagi dia menjadi 4 bagian. Jadi satu bagian isinya 3. 3 data. Seperti itu. Nah, ini adalah batas berupa Q1, yang ini adalah Q2, yang ini adalah Q3. Di mana Q1 itu menunjukkan kalau Q1 membahas ke bawah, itu berarti 25%
di bawah Q1. Bagaimana kondisinya? Contoh, misalnya saya mengatakan 25% mahasiswa kelas ini mendapatkan nilai di bawah 30. Berarti yang mendapatkan nilai di bawah 30 itu hanya 1/4 dari keseluruhan mahasiswa. Ya, jadi menggambarkannya seperti itu. Atau bisa juga bahasanya 75% di atas Q1. Misalnya saya menyebutkan misalnya gini, 75% nilai mahasiswa itu di atas nilai 70. Kita bandingkan dengan istilah 25% nilai mahasiswa di bawah 70. Nah, ini punya makna yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat 75% di atas 70, nilai mahasiswa di atas 70, berarti yang mendapatkan 70 ke atas itu banyak, yaitu sebanyak 75%, alias 3/4-nya. Berarti yang ini dia pasti akan punya rata-rata yang bagus kan? Karena mostly itu mendapatkan nilai di atas 70. Berarti rata-ratanya akan bagus. Sedangkan ini 25% itu di bawah 70. 25%-nya di bawah 70. Nah, ini berarti bagaimana? Berarti yang ini, yang di bawah 70 itu hanya sedikit. Ini pun juga bagus. Maaf, ini punya makna yang sama ya. Tapi kalau saya balik, misalnya 75% itu di bawah 70. Nah, seperti itu. 75% data di bawah 70. Berarti itu membicarakan, ini tadi mainnya di Q1 ya. Kalau yang 75% di bawah 70 berarti di sini. Karena 75% untuk yang di bawah 70 itu menunjukkan untuk Q3. 3/4-nya di bawah 70 berarti Q3. Kalau diurutkan dari kecil ke besar ya, berarti Q3-nya misalnya 70, itu melambangkan 75%-nya di bawah 70. Berarti banyak yang mendapatkan nilai jelek, yaitu di bawah 70. Nah, ini akan menghasilkan rata-rata yang buruk. Karena yang mendapatkan nilai di atas 70 itu hanya 25%-nya saja. Jadi ini nanti setara dengan kalimat 25% di atas 70, sama ya. Dia ngomongin Q3, sama-sama Q3. Nah, ini buruk, sedangkan kondisi yang ini adalah kondisi yang bagus. Baik, itu tadi ya. Kalau untuk Q2 ini biasanya dia akan serupa, bisa jadi sama persis, bisa jadi mirip, bisa jadi serupa ya dengan median ya, sesuai dengan namanya, nilai median. Itu berlaku juga untuk desil. Desil itu berarti ada di D5. Baik, selanjutnya adalah ukuran penyebaran.